Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada sebuah kisah nyata di mana seorang pemuda muslim berhasil mengislamkan satu gereja. Kedengarannya memang menggelitik. Rasanya mustahil seorang pemuda bisa dengan gampangnya membuat jemaat gereja untuk masuk Islam semua. Hal ini tentu membuat penasaran. Bagaimana cara pemuda tersebut mengislamkan jemaat satu gereja? Pertanyaan apa saja yang dijawab pemuda tersebut? Siapakah sosok pemuda yang mengislamkan umat satu gereja? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kisah masuk Islamnya jemaat yang sedang beribadah di sebuah gereja bermula ketika sang pendeta telah berdiri untuk memberikan khotbah. Namun melihat ada seorang pemuda yang memiliki tanda khusus hadir di gerejanya, sang pendeta lalu menahan khotbahnya. Aku tidak akan memberikan khotbah kepada kalian, karena di antara kalian ada umatnya Muhammad. Kalimat pertama pendeta itu bagaikan petir di siang bolong. Sebagian jemaat gereja melihat kanan dan kiri. Siapakah orang yang dimaksud pendeta? Bagaimana pendeta mengetahuinya? Seorang jemaat bertanya. Umat Muhammad memiliki tanda khusus di jidatnya, yakni bekas sujud. Jawab pendeta tersebut. Sang pemuda yang dimaksud kemudian berdiri dan hendak pergi. Namun tantangan sang pendeta membuat langkah pemuda tersebut terhenti. Wahai orang muslim, aku akan bertanya kepadamu. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku, maka aku akan masuk Islam, tantang sang pendeta. Pendeta tersebut lalu mengajukan 19 pertanyaan kepada pemuda Islam tersebut. Siapakah yang satu dan tidak ada duanya? Apa sesuatu yang dua dan tidak ada ketiganya? Apa sesuatu yang tiga dan tidak ada keempatnya? Apa sesuatu yang empat dan tidak ada kelimanya? Apa sesuatu yang lima dan tidak ada keenamnya? Apa sesuatu yang enam dan tidak ada ketujuhnya? Apakah sesuatu yang tujuh dan tidak ada kedelapannya? Apa sesuatu yang delapan dan tidak ada kesembilannya? Apa sesuatu yang sembilan dan tidak ada kesepuluhnya? Apa sesuatu yang 10 dan tidak ada ke-11-nya? Apakah sesuatu yang 11 dan tidak ada ke-12-nya? Apa sesuatu yang 12 dan tidak ada ke-13-nya? Apa sesuatu yang 13 dan tidak ada ke-14-nya? Siapakah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah mencelanya? Siapakah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah menganggapnya besar? Apa sesuatu yang bisa bernafas padahal tidak memiliki roh? Siapakah orang yang dapat berjalan di dalam kuburnya? Pohon apakah yang terdiri dari 12 dahan? Setiap dahannya terdiri dari 30 daun, dan setiap daunnya terdiri dari 5 buah. Apakah kunci surga itu? Pemuda yang di malam harinya bermimpi didatangi seseorang yang menyuruhnya pergi ke gereja untuk membela nabi itu, kemudian menjawab pertanyaan sang pendeta. Zat yang satu dan tidak ada duanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dua dan tidak ada ketiganya adalah siang dan malam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menjadikan siang dan malam sebagai dua tanda. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 12. Sesuatu yang tiga dan tidak ada keempatnya adalah pertanyaan Nabi Musa kepada tukang sayur. Sesuatu yang empat dan tidak ada kelimanya adalah kitab Samawi, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sesuatu yang lima dan tidak ada keenamnya adalah sholat 5 waktu. Sesuatu yang enam dan tidak ada ketujuhnya adalah masa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana firman-Nya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Al-Quran Surat Qaf ayat 38. Tiba-tiba sang pendeta menyela. Mengapa Tuhan berkata, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan? Karena orang Yahudi berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, dan isinya selama 6 hari. Kemudian Allah kelelahan dan beristirahat di hari ke-7. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Pemuda tersebut pun melanjutkan jawaban dari pertanyaan sang pendeta. Sesuatu yang 7 dan tidak ada kedelapannya adalah langit.
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat? Al-Quran Surat Nuh ayat 15. Sesuatu yang 8 dan tidak ada kesembilannya adalah mereka yang memikul arsy. Sebagaimana firman Allah, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung asas Tuhanmu di atas kepala mereka. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Sesuatu yang 9 dan tidak ada ke-10-nya adalah mukjizat Nabi Musa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah memberikan 9 mukjizat yang nyata kepada Musa. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 101. Sesuatu yang 10 dan tidak ada ke-11-nya adalah pahala orang yang melakukan kebaikan. Dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Sesuatu yang 11 dan tidak ada ke-12-nya adalah saudara-saudara Nabi Musa. Dan sesuatu yang 12 dan tidak ada ke-13-nya adalah terpecahnya batu. Sesuatu yang 13 dan tidak ada ke-14-nya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf dan kedua orang tuanya. Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelanya adalah suara keledai. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Al-Quran Surat Luqman ayat 11. Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya besar, adalah tipu daya wanita. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Al-Quran Surat Yusuf ayat 81. Sesuatu yang bernafas padahal tidak memiliki ruh adalah waktu subuh, dan demi subuh apabila fajarnya mulai bernafas. Al-Quran Surat At-Takwir ayat 18. Orang yang dapat berjalan di dalam kuburnya adalah Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Dan pohon yang terdiri dari 12 dahan, dan setiap dahannya terdiri dari 30 daun, dan setiap daunnya terdiri dari 5 buah adalah tahun. Setahun ada 12 bulan, dan sebulan ada 30 hari. Sehari ada 5 waktu sholat. Kunci surga adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, sang pendeta kemudian masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian para jemaatnya juga masuk Islam di hari itu juga di gereja yang sama. Sepintas ketika mendengar kisah masuk Islamnya jemaat satu gereja memang sulit dipercaya. Akan tetapi, kisah nyata ini adalah hikayat Abu Yazid Al-Bastami. Ia adalah pemuda yang menjadi perantara keislaman jemaat yang masuk Islam ketika sedang beribadah di gereja. Kisah pendeta dan jemaat yang masuk Islam ini terjadi pada abad ke-13 Hijriah. Tidak disebutkan secara detail lokasi kejadian masuk Islam orang satu gereja ini. Akan tetapi, kisah-kisah dalam buku Qasasus Sholihin adalah kisah nyata. Abu Yazid Al-Bastami yang dimaksud dalam kisah ini lahir pada 188 Hijriah dan wafat pada 261 Hijriah. Abu Yazid lahir di Dusta, bagian timur laut Persia, sehingga disebut Al-Bustami atau Al-Bastami. Abu Yazid Al-Bastami merupakan tokoh sufi yang terkenal dengan nasihatnya. Jika kalian melihat seseorang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib, walaupun ia sanggup terbang ke udara, maka janganlah kalian tertipu sebelum melihat bagaimana ia mengikuti Nabi dan menjaga batas-batas syariat. Terima kasih sudah menonton. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.